Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhimmatul Alia. Saya kuliah di STAI Taruna Surabaya, Prodi PAI. Alhamdulillah, syukron alhamdulillah. Kita masih tetap diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas yaitu memahami IQ, EQ, dan SQ. Kecerdasan itu adalah anugerah dari Allah untuk setiap manusia. Dengan kecerdasan, kita dapat mempertahankan dan memperbaiki kualitas hidup kita, memperbaiki diri kita dari proses belajar. Kecerdasan IQ yaitu kecepatan otak atau juga bisa disebut kemampuan berpikir dan bertindak secara logis yang berhubungan dengan kecepatan intelektual. Orang yang memiliki IQ yang tinggi akan mempermudah dalam kegiatan perencanaan. Nah, kecerdasan itu sendiri dibawa sejak lahir sekitar 42%. Sisanya 58% dari proses hasil belajar. IQ yang normal sekitar 90 sampai 110. Nah, sekarang kita belajar untuk mengetahui karakternya orang-orang yang memiliki IQ yang tinggi. Nah, yang pertama yaitu berpikir secara logis, yaitu masuk akal. Yang kedua, sistematis. Dan yang ketiga, rasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat IQ. Yang pertama yaitu dari keluarga atau keturunan. Yang kedua, dari lingkungan. Dan yang ketiga, dari minat dan pembawaan yang khas. Peran IQ sangat penting karena dengan IQ kita bisa melakukan beberapa kemampuan. Contohnya, kita bisa mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas menulis, bercerita, berhitung, dan yang lainnya. Dan kita bisa menggunakan bahasa dan baik dan benar. Yang kedua yaitu ada kecerdasan EQ, emotional quotient, yaitu kemampuan mengenali emosional diri kita sendiri dan perasaan orang lain. EQ yang tinggi biasanya ditunjukkan dengan kepekaan, empati, dan bisa memecahkan masalah sendiri. Kecerdasan EQ terletak pada otak belakang, dan EQ memang tidak bisa diukur secara pasti seperti IQ, tetapi EQ itu bisa dirasakan kualitas keberadaannya pada diri seseorang. Nah, faktor-faktornya yang pertama yaitu dari keluarga, yang kedua dari lingkungannya, yang ketiga dari faktor kematangan. Faktor kematangan di sini maksudnya dalam segi usianya. Nah, peran EQ sangat penting, apalagi EQ itu berkontribusi dalam kesuksesan seseorang. Karena kalau IQ itu adalah dengan cara mencari, merencanakan, tetapi kalau EQ itu dengan hati, perasaan. Nah, contohnya penerapannya EQ yaitu kita membiasakan menanamkan nilai-nilai leadership kepada diri kita sendiri. Yang kedua, membiasakan diri kita untuk menghargai orang lain, menyayangi orang lain. Dan yang ketiga, menanamkan jiwa kesederhanaan, suka memberi, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada kecerdasan spiritual quotient, yaitu kecerdasan yang memecahkan makna dan nilai. Maksudnya di sini yaitu kita membuat perilaku dan hidup kita menjadi lebih bermakna lagi, atau bisa disebut juga hubungan kita dengan Allah. Dengan SQ kita bisa lebih mampu menemukan visi dan tujuan dari hidup kita. Kita lebih berbahagia dalam keadaan sesulit apapun. Nah, bagaimana ya penerapannya? Yang pertama yaitu penerapannya menanamkan pada diri kita sendiri bahwa Allah itu senantiasa ada untuk hambanya. Dan yang kedua, kita mengikuti kegiatan keagamaan. Contohnya bisa di sekolah itu SKI dan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih hubungan IQ, EQ, dan SQ. Hubungan antara IQ, EQ, dan SQ. Nah,
Tiga kecerdasan ini tidak bisa dipisahkan salah satunya karena sama-sama berkontribusi dalam kesuksesan seorang. Jika kita mengandalkan EQ saja, kita tidak memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, maka keberhasilan itu diragukan. Karena dengan justru kecerdasan emosional dan spiritualnya itu banyak orang-orang yang menapaki kesuksesan. Keberhasilannya itu sebanyak 80%, sedangkan dari IQ itu sendiri kecerdasan otak 20%. Nah, maka dari itu untuk ketiga kecerdasan ini harus sama-sama berjalan dengan seimbang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.